Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, yaitu kisah Saraswati. Dan ini adalah endingnya ya, terakhirnya dari kisah Saraswati. Total ada 5 kisah. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah pada gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pulau Kematian. Dendam dari Pulau Kematian. Kisah Saraswati. Setelah pagi tiba, aku pun bergegas pergi ke tempat di mana mayat lelaki itu berada. Aku pun kembali ke tempat di mana aku menemukannya di hari pertama aku berada di pulau ini. Ketika pertama kali aku menemukannya, mayat itu masih berbau sangat busuk. Mungkin mayat itu sudah kering saat ini, bisikku dalam hati. Setelah hampir 1 jam aku berjalan, aku pun sudah melihat sosok tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun segera membuat lubang yang posisinya tidak jauh dari jasad itu berada. Palurah dan kawanannya pun tidak ada yang membantuku kali ini. Mungkin karena masih ada bau-bau busuk yang menyengat tercium dari jasad ini. Setelah aku rasa lubang yang kubuat ini sudah cukup untuk menguburkan jasad itu, kini aku pun mulai mencari cara untuk memasukkannya ke dalam lubang itu. Aku pun memulainya dari melepas jaket kulit yang orang itu kenakan, karena aku berpikir tidaklah baik kalau ada bagian tubuh dari makhluk lain yang ikut bersamanya walaupun itu hanya kulit hewan. Setelah itu, kupaksakan diri untuk mengangkat tubuh manusia yang sudah hitam mengering namun masih menyisakan bau yang sangat menyengat. Setelah urusanku sudah selesai dengan jasad itu, aku pun memberi tanda dengan menancapkan kayu dan menaruh jaket kulit milik orang yang sudah aku kuburkan tadi di ujung kayu itu. Aku lalu berjalan ke arah pantai dan menceburkan diri ke dalam air laut yang nampak tenang tanpa ombak di hari itu. Selesai membersihkan tubuh dengan air laut, aku pun kembali berjalan menyusuri pantai, menuju ke tempat arwah-arwah orang yang mati di pulau ini berkumpul. Aku sudah memperhatikan dengan detail pulau ini sampai-sampai hal-hal gaib pun tak luput dari perhatianku. Entah apa yang dilakukan oleh arwah-arwah itu ketika berkumpul di bagian pantai yang terdapat pohon besar nan rindang di sana. Ketika Dewi, Rudi, dan yang lainnya di sana, pohon besar itu akan terlihat seperti warung yang menyajikan banyak makanan dan jajanan. Mungkin kalau di dunia manusia, tempat itu adalah warung kopi yang juga menyajikan Indomie rebus terenak sealam semesta. Dari arah utara pulau ini, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang sedang terbang rendah di atasku. Aku pun bergegas menuju ke tempat persembunyian yang sudah aku siapkan sejak jauh-jauh hari. Kawanan Pak Lurah pun terdengar gusar dan berteriak bersaut-sautan ketika helikopter itu melintas di atas pepohonan tempat mereka tinggal. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya helikopter yang sepertinya sedang menyisir pulau ini pun pergi. Aku menduga kalau tidak akan lama lagi akan ada yang datang ke pulau ini. Aku pun berteriak memanggil-manggil Pak Lurah dari pinggiran pantai. Pak Lurah, Kokonat, Melon, teriakku dengan lantang memanggil sahabat-sahabat beda habitat itu. Tidak lama setelah itu terdengar suara pepohonan yang bergoyang dari dalam hutan. Aku pikir yang datang adalah Pak Lurah, tapi ternyata yang datang adalah Melon dan Kentang serta beberapa teman yang belum sempat aku beri nama.
Melon lalu meraih tanganku dan menuntunku untuk berjalan memasuki hutan sementara Kokonat dan beberapa temannya pergi entah kemana. Sesampainya aku di tengah hutan, Pak Lurah tampak sudah menunggu. Kami pun lalu berjalan lagi menuju gubuk tempat tinggalku. Sesampainya di dalam gubuk itu, aku melihat Bu Lurah yang sedang tergeletak dengan lemah. Aku pun segera memeriksa suhu tubuh dari Bu Lurah yang terlihat sedang memegangi bagian perutnya. Suhu tubuhnya normal, tapi kenapa dia begitu lemah? Batinku dalam hati. Pak Lurah pun segera memberitahuku dengan terus mengusap-ngusap bagian perutnya sambil sesekali menyeringai, tapi terlihat sangat lucu. Aku yang belum mengerti maksud dari Pak Lurah pun berkata, "Lapar?" Tanyaku kepada Pak Lurah yang langsung menggelengkan kepalanya. Aku yang lapar, balasku sambil menepuk-nepuk perutku. Pak Lurah yang terlihat kesal karena candaanku pun lalu mendekati tubuh Bu Lurah lalu memberitahuku apa yang dia maksud. Setelah berpikir keras, aku pun tersenyum sambil mengelus kepala Pak Lurah. Sebentar lagi kau akan jadi bapak ya. Ucapku yang seketika itu juga langsung teringat akan istriku. Temani istrimu, biarkan dia melahirkan di sini. Aku akan menjagamu di luar gubuk bersama yang lain. Ucapku lagi sambil melangkah keluar gubuk dengan air mata yang seketika itu juga membasahi pipiku. Ya, sudah hampir 2 bulan lamanya aku berada di pulau ini. Mungkin anakku juga sudah lahir ke dunia ini, bisikku dalam hati. Hari itu, setelah aku mengantarkan istriku ke bidan untuk memeriksa kandungannya, menjadi hari perpisahan kami. Aku yang sedang merasa sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah pun tidak terlalu memikirkan permasalahanku dengan Alex. Aku dan Alex adalah seorang rekanan dalam berbagai bisnis, tapi perlahan Alex mengambil alih semua sahamku dengan berbagai alasan sampai hanya tersisa satu perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah sampai bisa berjalan dan berkembang cukup besar. Aku sudah menolak secara baik-baik maksud Alex untuk mengakuisisi perusahaanku itu, tapi Alex tetap bersikeras untuk mendapatkannya. Malam itu, aku, Alex dan juga Mas Angga serta beberapa orang kepercayaan mereka pun melakukan meeting di kantor milik Mas Angga. Setelah perdebatan yang terjadi antara aku dan Alex, aku pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, tiba-tiba saja seseorang melemparkan amplop coklat yang sepertinya berisi dokumen atau surat. Aku pun membuka amplop itu dan mendapati fotoku yang sedang bersama istriku, dan setelah beberapa lembar foto aku lihat satu persatu, di lembar terakhir foto itu aku melihat sebuah pesan yang bertuliskan, "Ini adalah sebuah peringatan. Dan ini adalah sebuah kesempatan." Aku langsung berasumsi bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Alex. Tapi sedikitpun aku tidak merasa gentar. Aku lalu kembali lagi menuju ruangan meeting dengan emosi yang siap aku tumpahkan kepada Alex. Memasuki ruangan meeting tadi, amarahku pun mereda ketika aku melihat keberadaan Pak Gunawan di antara Alex dan Mas Agung. Aku pun berjalan ke arah Pak Gunawan lalu menyalaminya. Setelah itu, aku berpamitan kepada mereka dan memberikan amplop coklat yang tadi aku dapat ketika sedang berada di toilet. Aku pun pergi dengan berjalan santai, seolah-olah sedang tidak terjadi apapun di sana. Aku keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju lift untuk segera turun dari gedung itu. Ketika aku sudah berada di dalam lift, tiba-tiba saja lift itu berhenti dan pintu pun terbuka. Lalu masuklah 2 orang berpakaian rapi sama sepertiku, dan setelah beberapa saat kemudian aku kehilangan kesadaranku setelah merasakan pukulan yang sangat keras di bagian tengkuk. Ah, Alex sialan, gumamku dalam hati sambil mengepalkan kedua tanganku. Lamunanku terhenti ketika Kokonat datang membawakanku kelapa muda lagi. Aku pun mengusap kepala Kokonat dan menerima pemberiannya. Cukup lama aku terdiam, memikirkan hal yang saat ini hanya bisa kupikirkan sambil menikmati air kelapa muda pemberian Kokonat. Aku pun merencanakan langkah selanjutnya untuk dapat pergi dari pulau ini. Aku pun kembali ke arah gubuk untuk melihat kondisi Bu Lurah yang baru pertama kalinya menjalani proses melahirkan. Puji syukur, aku panjatkan kepada Tuhan. Setelah melihat Bu Lurah sudah duduk memangku bayinya dan menyusuinya, aku pun mengusap kepala Pak Lurah dan memberikannya ucapan selamat.
Sore hari langit nampak gelap dan sepertinya hujan deras akan kembali mengguyur pulau ini. Setelah matahari terbenam, aku pun membuat perapian kecil di depan gubuk. Malam ini, kawanan Palura tampak ramai di sekitaranku. Mereka berkumpul menjadi beberapa kelompok di sekitar api unggun kecil yang sudah menyala. Ketika aku sedang membakar umbi-umbian untuk aku jadikan makan malam, tiba-tiba saja kawanan Palura pun berteriak dan berhamburan pergi dari tempat mereka berada di luar gubuk. Kini hanya ada aku serta Kokonat yang tertunduk di belakangku. Bau busuk bangkai pun seketika tercium oleh hidungku yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Api unggun kecil yang apinya tampak tenang karena angin tidak berembus terlalu kencang, tiba-tiba saja menyala besar dan hampir menyambar wajahku yang sedang duduk di depannya. Seketika itu juga aku menjatuhkan diri ke belakang, dan ketika aku terbangun, terlihat jelas sosok wanita dengan gaun merah yang terus meneteskan darah dan kepala yang hampir putus. Sosok itu perlahan mendekatiku dengan berjalan mengambang beberapa sentimeter di atas sana. Tidak ada pilihan lain selain mengumpulkan keberanianku yang sudah tercerai-berai itu. Dengan memejamkan mata dan menarik nafas panjang, aku pun berdoa sebisaku. Dan ketika keberanianku telah menyatu, aku membuka kembali mataku. Tiba-tiba, sosok menyeramkan itu perlahan-lahan mundur dan menjauh dariku. Aku yang berpikir bahwa aku telah menguasai keadaan dengan membuat setan itu takut, kembali harus dikejutkan oleh Dewi yang ternyata sudah ada di belakangku. Ternyata hantu menyeramkan itu bukan takut kepadaku, melainkan merasa takut oleh kehadiran Dewi. "Mau apa kau di sini? Hmm? Mau menakut-nakuti sahabatku?" tanya Dewi kepada makhluk menyeramkan itu. "Wih, suruh perempuan itu menampakkan diri dengan wujud biasa," pintaku kepada Dewi. Dewi pun melesat dengan cepat ke arah hantu itu. Entah apa yang dikatakan Dewi kepada perempuan yang sudah 2 malam ini mengantuiku itu, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi perempuan biasa yang usianya terlihat lebih tua dari Dewi. Kedua sosok itu lalu berjalan menghampiriku layaknya manusia biasa. "Maafkan saya, Dek. Saya hanya ingin meminta tolong," ucap wanita yang juga terlihat lebih tua dariku itu. Aku aku dibunuh oleh seseorang dan jasadku masih terombang-ambing di dekat pantai ini. Tolong, kuburkan jasadku setelah koper hitam yang berisi tubuhku itu sampai di tepian pantai ini." Aku dan Dewi beradu pandang mendengar apa yang diucapkan wanita itu. Belum sempat aku menjawab permintaan wanita itu, Rudi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat terlihat datang juga di tempat ini. "Ada kapal yang terlihat menepi di pantai ini," ujar Rudi yang tampak memandangi sosok hantu wanita yang menakut-nakutiku tadi. "Bagaimana bisa kau sampai ke tempat ini?" tanya Rudi kepada sosok yang baru dilihatnya itu. "Korban pembunuhan. Jasadnya masih berada di laut yang mungkin akan menuju ke pulau ini," jawab Dewi menjelaskan. "Sekarang ayo kita lihat siapa yang datang mengunjungi pulau ini, Ruth," ajak Dewi. Rudi dan Dewi pun perlahan menghilang dari pandanganku. Lalu sosok hantu wanita tadi pun pergi melayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat yang selalu hadir bertiga itu pun memulai percakapannya denganku. Mereka memintaku untuk membawa sebagian kecil dari tulang mereka bila aku dapat pergi dari pulau ini. Pada awalnya mereka beralasan hanya ingin supaya aku memberikan bagian tulang dari kerangka tubuh mereka kepada keluarganya agar bisa menguburnya di area pemakaman umum. Tapi setelah aku mendesak untuk mengetahui apa alasan mereka yang sebenarnya, barulah Pak Soleh mulai menceritakan nasib buruk yang menimpa mereka. "Saya ini cuma seorang sopir pribadi yang sedang bernasib sial. Ketika menjemput bos saya di sebuah hotel, Mas. Ketika bos saya baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Mbak Rita datang, lalu mengetuk-ngetuk kaca mobil. Awalnya saya mau tancap gas, tapi bos saya melarangnya dan meminta saya untuk membukakan pintu mobilnya," ujar Pak Soleh dengan logat Jawanya yang kental. Nah, ketika Mbak Rita sudah berada di dalam mobil, Mbak Rita pun lalu menangis, meminta pertanggungjawaban dari bos saya. Bos saya hanya terdiam dengan raut wajah yang dingin. Saya memandang wajah bos saya dari spion tengah dan sempat beradu pandang dari kaca spion tersebut.
Apakah kamu mendengar ini semua, Soleh? Tanya bos saya dengan suara tegas dan menakutkan. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah menjawab pertanyaan bos saya dengan kalimat pendek. Iya, Pak. Itu juga karena saya gugup, ucap Pak Soleh. Nah, ketika mendengar jawaban saya itulah, bos saya langsung meminta mengantarnya ke sebuah pergudangan di pinggir laut. Sesampainya kami di tempat itu, bos saya turun dan menghampiri beberapa orang dengan tubuh kekar dan terlihat sedang membicarakan sesuatu. Akhirnya, saya sama Mbak Rita disekap di sebuah gudang itu selama beberapa hari. Setelah itu, datang Pak Mamat dengan wajah lebam-lebam dan tubuh yang terikat. Orang-orang bertubuh kekar itu melemparkan Pak Mamat ke arah saya dan Mbak Rita berada. Loh, memangnya kesalahan Pak Mamat apa? Tanyaku yang makin penasaran. Pak Mamat itu merupakan seorang OP di kantor milik bos saya dan juga tempat di mana Mbak Rita bekerja. Sudah mengetahui hubungan gelap antara bos saya dan Mbak Rita, Mas. Dia ini bernasib sangat sial, bahkan lebih sial dari nasib saya, ujar Pak Soleh sambil tertawa yang diikuti tawa dari Pak Mamat. Kata orang Jawa, ora mangkan nangkane tapi kena pulute. Ujar Pak Soleh lagi. Setelah itu, Rita langsung mengutarakan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Tolong, bawakan bagian kecil tulang kerangka tubuh kami bertiga. Karena kami akan menuntut balas atas apa yang sudah menimpa kami. Gak pintar Rita. Semoga saya bisa keluar dengan selamat dari pulau ini ya Mbak. Ucapku sambil menatap Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat bergantian. Betul gak? Kami semua ingin terbebas dari pulau ini. Ibu Dewi yang kini sudah ada di sampingku. Itu kita pikirkan saja nanti. Sekarang kau harus bersiap gak? Beberapa orang sudah ada di tepian pantai. Besok mereka pasti akan menyisir pulau ini. Ujar Rudi yang juga sudah kembali. Kau tidak perlu membunuh mereka gak? Tugas utamamu nanti hanya membawa kami keluar dari pulau ini. Biar kami yang melumpuhkan mereka. Ambil semua barang milik mereka. Lalu tinggalkan mereka di pulau ini. Imbu Rudi lagi. Sisanya biar kawan-kawan kita yang mengurus mereka di tempat ini. Ibu Dewi yang terlihat menyeramkan dan membuatku bergidik. Setelah perbincangan kami selesai, Rudi memintaku untuk beristirahat. Sementara Dewi terlihat sedang berbicara dengan Palura. Terlihat Dewi juga mengelus-ngelus kepala Palura dan Bulura bergantian. Istirahat saja dulu gak, biar kami yang berjaga. Kawanan Dharma akan memberi tanda jika ada yang mendekat ke tempat ini, ucap Dewi. Sebaiknya malam ini juga kita harus melakukan perburuan, Wi, ucapku kepada Dewi. Sebenarnya semakin cepat kau dapat keluar dari pulau ini, itu akan semakin baik gak? Aku juga tidak sabar lagi nih, ingin mencekik Angga dan melemparkannya dari lantai 30 apartemennya, ujar Dewi menyeringai. Baiklah kalau begitu, lakukan tugas kalian dan aku akan melakukan tugasku, jawabku. Perlahan, aku berjalan menuju tempat persembunyian yang sudah aku siapkan di dekat pantai. Sementara itu, Rudi, Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat akan memancing orang-orang itu memasuki hutan di pulau ini. Dewi juga mengajak kawanan dari Pak Lurah untuk ikut bersamanya. Rudi terlihat berubah wujudnya menyerupai diriku dan mulai berjalan di tepi pantai menghampiri 5 orang yang terlihat mengelilingi api unggun yang mereka buat. Ketika salah satu dari orang-orang itu melihat Rudi, mereka pun langsung mengejar Rudi. Tampak terlihat mereka semua memegang senjata api. Orang yang mengejar Rudi pun beberapa kali melepaskan tembakannya ke arah Rudi. Setelah Rudi berhasil membawa mereka semua masuk ke dalam hutan, perlahan aku berjalan menuju ke arah perahu yang mereka gunakan untuk sampai ke pulau ini. Setelah memastikan perahu itu memiliki bahan bakar yang cukup, aku yang melihat kunci kontak mesin perahu ini menggantung pun segera menghidupkan perahu dan membawanya ke sisi lain di pulau ini. Setelah jaraknya sudah cukup jauh dari tempat orang-orang itu berada, aku lalu mematikan mesin perahu dan melepaskan pemberat di perairan yang cukup dangkal. Aku lalu kembali ke tepian pantai dan segera memasuki hutan. Setelah berjalan perlahan, Pak Mamat yang tiba-tiba saja muncul membuat aku kaget dan hampir saja berteriak. Pak, kalau hadir itu pakai kode dong, jangan ngagetin kayak gini, ucapku yang sedikit jengkel dengan ulah Pak Mamat. Kode buntut, celetuk Pak Mamat sambil tersenyum padaku. Bapak ini pasti waktu masih hidup sering pasang buntut ya, ujarku menimpali candaan Pak Mamat. Pasang, tapi kagak pernah tembus, jawabnya lagi dengan wajah lugunya.
Satu orang udah pingsan. Cepetan, lu pretelin barang-barangnya. Sisain aja kaos kutang dan celana pendeknya. Ucap Pak Mamat yang membuatku tersenyum menahan tawa. Di sebelah mana Pak? Tanyaku singkat. Biarin temen bulu lu aja yang nganterin. Saya mau bantu yang lain dulu. Jawab Pak Mamat yang langsung menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba saja Kentang dan dua temannya menghampiriku lalu meraih tanganku mengajak aku untuk mengikuti langkahnya. Tidak lama kami berjalan, aku melihat seseorang sudah terbaring di atas semak belukar. Aku pun menyeret tubuh gempal itu ke tempat yang lebih rata. Aku mulai mengambil barang-barangnya termasuk pistol yang dibawa orang ini. Kujadikan kaos yang dipakai di balik baju panjang orang ini untuk membungkus semuanya. Kusisakan kaos dalam dan celana kolor di tubuh gempal orang yang tadinya akan membunuhku itu. Dan aku juga tak mau Pak Mamat kecewa kalau aku tidak melakukan permintaannya. Setelah beberapa saat, terdengar tawa yang sudah sangat aku kenal. Lalu, di depan tubuh gempal orang yang sedang pingsan itu muncullah Pak Mamat dan juga Rita. Satu orang lagi sudah berhasil kami lumpuhkan, gak? Ucap Rita yang langsung menghilang di depanku. Kini terlihat Pak Mamat sedang berjongkok memandangi sosok gempal yang sedang tidak sadarkan diri itu. Nah, ini dia nih, orang yang mukul saya dari belakang di kantor waktu itu, Mas. Ujar Pak Mamat dengan wajah kesal. Sudahlah Pak, anggap aja sekarang dia sedang menuai apa yang dia tabur. Ucapku yang terus memandang sekitar. Ayo Pak, antar saya ke tempat orang ini masuk itu tadi, pintaku. Pak Mamat pun terlihat berjalan mengambang di depanku. Sementara aku terus mengikutinya, Kentang dan dua temannya mengikutiku dengan sedikit ketakutan. Setelah agak lama berjalan, aku mendapati sosok tubuh tinggi, tapi terlihat kurus sedang tergeletak tak sadarkan diri juga. Sama seperti sebelumnya, aku juga melucuti semua pakaiannya dan menyisakan kaos tipis serta celana dalam. Karena orang ini tidak memakai kolor, orang ini tidak membawa senjata api. Dia hanya terlihat membawa golok yang tergeletak di dekat tangan kanannya. Aku tampak bahagia sekali ketika sedang memeriksa kantong celana orang ini. Aku mendapati rokok bentul biru serta korek apinya. Aku pun mengambil sebatang lalu membakarnya. Tapi aku terbatuk karena sudah hampir 2 bulan atau mungkin lebih aku tidak merokok. Sementara belum ada tanda-tanda dari Dewi, Rudi serta Pak Soleh, aku pun kembali duduk sambil menikmati asap tembakau yang sudah lama tak aku temui. Kentang yang terus memperhatikanku pun mengambil sebatang rokok dari bungkusnya lalu menciumi rokok tersebut. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul orang yang menempelkan ujung pistolnya ke arah belakang kepalaku. Rasa dingin yang kurasakan dari ujung pistol yang menempel di kepalaku itu membuat mentalku hancur seketika. Aku lalu mengangkat kedua tanganku dan menjatuhkan sebatang rokok yang masih menyala. Aku beri kau kesempatan untuk menghabiskan sebatang rokok itu sebelum ajal menjemputmu, ucap suara lelaki di belakangku. Sekarang, ambil rokok itu, hisap, dan nikmati asap yang akan mengantarmu menuju kematian. Perlahan, aku menundukkan tubuhku untuk mengambil sebatang rokok yang aku jatuhkan tadi. Tapi tiba-tiba saja, teman Kentang melompat dari atas pohon dan mendarat tepat di wajah orang itu. Kentang pun terlihat membantu temannya dengan menggigit tangan dari orang itu. Aku yang merasa panik pun segera meraih golok yang masih tergeletak di dekatku dan melayangkan golok itu tepat ke arah leher orang itu. Ketika orang itu mencoba mengangkat pistol yang ada di tangan kanannya, aku pun kembali menebaskan golok yang kupegang tepat di bagian yang sama dan hampir membuat kepala orang itu terpisah dari badannya. Darah segar kini membasahi tubuhku dan aku pun jatuh terduduk melihat tanganku yang berlumuran darah. Sementara itu, Dewi terlihat menyeringai. Tubuhnya melayang di atas orang yang sedang mencariku itu. Tampaknya orang itu tidak merasakan ketakutan dengan apa yang dilakukan Dewi. Orang itu melepaskan tembakannya ke arah Dewi dengan membabi buta. Dewi hanya tertawa melihat apa yang dilakukan oleh orang itu. Setelah peluru orang itu habis, Palurah menyambutnya dengan melompat ke bagian kepala orang itu lalu menggigit daun telinga orang itu hingga putus. Setelah itu, Palura kembali ke atas pohon sambil membawa daun telinga hasil jarahnya itu. Dari pohon yang satunya, Kokonat beraksi dengan melompat sambil memegang kelapa muda lalu menghantam kepala orang itu. Seketika itu juga, orang yang berdaun telinga satu itu pun pingsan.
Aku yang masih duduk terpaku, memandang sosok tubuh yang sudah tidak berdaya itu. Aku terus menyesali perbuatanku. Orang itu pantas mendapatkannya, Gak. Jangan kau sesali perbuatanmu itu. Bukankah kau juga ingin bertemu istri serta anakmu? Ucap Rudi yang sudah berdiri di depanku itu. Perlahan, aku bangkit kembali setelah Rudi mengatakan hal itu. Benar, aku harus tetap hidup, tapi aku sudah membuat dosa besar. Tuhan pasti mengampunimu, Kak. Karena Tuhanlah yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui makhluknya. Balas Rudi lagi. Masih ada 2 orang lagi yang harus kau amankan, Kak. Setelah itu kau harus membuat mereka terpisah satu sama lain. Ucap Dewi yang kini ada di sampingku. Setelah mengambil senjata milik orang yang sudah tidak bernyawa itu, aku lalu berjalan mengikuti Rudi dan Dewi menuju kedua orang yang sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh mereka. Sebelum matahari terbit, aku sudah selesai dengan semua tugas-tugasku. Dibantu dengan Palura dan semua kawanannya, aku memindahkan ke 4 orang yang masih hidup itu ke tempat yang berjauhan. Aku pisahkan mereka satu sama lain. Walau sebenarnya aku merasa tak tega karena aku merasakan betapa beratnya untuk bisa bertahan hidup di pulau ini. Tapi lagi-lagi, Rudi, Dewi dan lainnya kembali menyadarkanku bahwa apa yang aku lakukan sudah sangat tepat, menghukum tanpa harus membunuh mereka. Aku pun sudah mengambil tulang dari masing-masing kerangka tubuh Dewi, Rudi, Rita, Pasole, dan Mamat. Sebelum sahabat beda alam itu menghilang dari pandanganku, tiba-tiba saja muncul sosok arwah yang belum pernah aku temui. Aku melihat ke-4 orang yang salah satunya sudah mati itulah yang menaruhmu di pulau ini. Dan salah satu dari mereka juga yang membunuhku di tempat ini. Biarkan mereka membayar pekerjaan-pekerjaan kotor yang sudah mereka lakukan. Ucap lelaki setengah baya itu. Terima kasih, Mas. Kau sudah mau menguburkan jasadku. Bawalah jaket kulitku yang kau tinggalkan di atas kuburanku. Pakailah jaket itu. Di dalam kantong jaket itu ada 3 kunci. Yang salah satunya adalah kunci sebuah speedboat yang ada di dermaga. Dari sini, berlayarlah ke arah barat daya. Setelah kau bertemu dermaga kuning, tinggalkanlah perahu yang kau gunakan nanti di sana. Lalu berjalanlah menuju dermaga hijau. Setelah malam datang, nanti carilah speedboat bergambar 2 naga dan masuklah ke sana. Semoga tidak ada yang menghalangi perjalananmu nanti, nak. Ucap lelaki yang bernama Letu Jayadi, seorang abdi negara yang masih aktif dan hidupnya harus berakhir di pulau ini. Setelah matahari terbit, aku sudah berada di pinggiran pantai dan bersiap untuk berlayar. Aku juga sudah memakai jaket pemberian dari Pak Jayadi yang memang terdapat 3 buah kunci di dalam saku rahasia. Di kejauhan, aku melihat benda kotak yang mengapung di atas air. Aku menduga jika itu adalah koper yang diceritakan hantu yang beberapa kali menakut-nakutiku. Aku pun segera menyalakan mesin perahu dan segera menghampiri koper itu. Ketika aku berhasil mengangkatnya ke atas perahu, timbul masalah baru yang memang sangat aku khawatirkan. Aku membalikan arah perahu ini ke tepi pantai sebelah barat. Degup jantungku memburu. Ketika di kejauhan, aku melihat sebuah perahu yang sepertinya bergerak ke arah pantai ini. Setelah sampai di tepi pantai, aku segera membawa koper yang isinya sendiri belum aku ketahui secara pasti. Aku membawanya masuk ke dalam hutan dan menaruhnya di dalam semak-semak. Aku berlari ke arah pantai tempatku bersiap tadi. Aku mengganti pakaian yang aku kenakan dengan pakaian orang-orang yang aku lucuti semalam, karena aku berpikir untuk melakukan penyamaran sebelum melawan orang-orang yang semakin mendekat ke arahku. Aku sudah berdiri di pinggir pantai, mengenakan pakaian orang yang membawa sebungkus rokok bentul biru di tangan kananku. Aku menggenggam sebuah pistol yang masih berisikan banyak peluru, sementara di tangan kiriku aku memegang HT yang bentuknya besar. Perahu sama seperti perahu yang tadi aku bawa pun mulai terlihat. Tidak lama kemudian, HT yang aku pegang berbunyi menerima panggilan. Tim sapu masuk. Di sini tim pantau. Ganti, ucap suara yang berasal dari depanku. Aku pun dengan percaya diri menjawab. Tim pantau masuk. 10-2 ganti. Jawabku yang memang sedikit mengerti akan kode radio. Tim pantau menunggu. 10-60 ganti. Balas suara yang berasal dari kejauhan itu. Aku pun berpikir keras untuk mengingat-ingat kode yang harus kuucapkan di HT yang kupegang ini. Tim sapu masuk.
10.14, ditunggu ganti. Keningku mulai berkeringat ketika hati yang kupegang kembali berbunyi kode yang masih aku ingat-ingat. Aku pun mencoba mengulangi percakapanku dengan mengubah suara seperti suara orang yang sudah kuhabisi semalam, karena sepertinya dia adalah pimpinan grup ini. Aku bersembunyi di balik pohon lalu menghidupkan kembali hati yang kupegang. Tim sapu di sini. 10.2 ganti. Kondisi aman terkendali ganti. Ucapku dengan suara yang kubuat jadi besar. Tim pantau kepada tim sapu. 10.9 ganti. Tim sapu 10.24 ganti. Ujarku yang berhasil mengingat kode yang harus kusampaikan. Tim pantau kepada tim sapu 10.60 ganti. 10.29, 10.23, 10.49 ganti. 10.4, 10.99. Tidak lama kemudian perahu dari tim pantau nampak bergerak kembali ke tengah laut. Aku pun merasa lega setelah itu. Kini aku harus menghitung jarak keempat orang yang tadi aku taruh di 4 titik di pulau ini. Aku berharap mereka belum terbangun karena aku masih harus memeriksa koper yang tadi aku ambil. Kalau memang isi koper itu adalah mayat dari wanita itu, maka aku harus segera menguburkannya. Aku pun segera memastikan isi koper yang kini sudah berada di hadapanku. Dan setelah aku buka, terlihat sosok yang sangat mengenaskan. Aku lalu mengambil golok panjang untuk membuat lubang di tanah yang tidak terlalu keras. Palura dan kawanannya hanya mengawasiku dari atas pohon. Dan beberapa tempat yang sudah aku tunjuk, waktu semakin memburuku. Lubang yang kubuat pun tidak begitu dalam, tapi cukup untuk menguburkan jasad wanita yang kutemukan tadi dengan layak. Setelah semua selesai dan kondisi masih aman terkendali, aku pun berpamitan kepada Palura dan kawanannya. Sepertinya mereka berat untuk melepaskan kepergianku. Tapi aku berjanji kepada Palura, Kokonat, Melon, dan Kentang serta kawanan mereka lainnya untuk kembali lagi ke pulau ini. Mereka pun mengantarkanku ke tepi pantai dan melepas kepergianku dengan wajah yang terlihat sedih. Tak terasa, air mataku pun luruh, jatuh membasahi pipi karena aku harus melangkah pergi. Tak sanggup, aku memandang sahabat-sahabatku yang berbeda habitat itu. Langkahku tak goyah menuju ke sebuah perahu berwarna merah. Di atas perahu, terlihat seperti kelima sahabatku yang berbeda alam sudah menunggu. Sepertinya mereka sudah tidak sabaran untuk segera melihat keluarga mereka lagi. Tapi aku yakin mereka tak sabar ingin menuntaskan dendam yang ada. Dari kejauhan, samar terlihat beberapa arwah melambaikan tangan ke arahku. Mereka juga menaruh harapan untuk segera disempurnakan. Perjalananku belumlah usai. Aku tidak tahu pasti apa yang akan kuhadapi di perjalananku untuk kembali pulang. Tapi aku sangat bersyukur dapat bertahan hidup dan berjuang untuk kembali pulang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Saraswati. Jadi ini tetap masih mengambil dari POV-nya Arga ya. Seorang lelaki yang dicintai atau cinta sejati daripada Saraswati, tapi tidak bisa bersatu. Dan Arga sendiri sudah memiliki istri dan anak ya. Dan bagaimana ternyata di sini adalah flashback ya. Flashback dari kisah Saraswati part 3 teman-teman. Jadi bagaimana arwah Dewi dan lain-lain itu bisa sampai ke pelabuhan, bahkan bisa sampai membalaskan dendamnya. Jadi ini adalah flashback apa yang dialami oleh Dewi dan rekan-rekan lainnya di pulau kematian itu. Jadi serem banget ya. Bagaimana satu pulau yang dimiliki oleh salah satu penjahat di negeri ini, yang dimana pulau itu memang dibeli dan diciptakan, maksudnya diciptakan, dibentuk sebagai pulau untuk mengeksekusi lawan-lawan bisnisnya. Dan dia juga kayak apa namanya, jasa ya. Ayo siapa yang mau ngilangin orang di sini nih? Wah, ngeri banget. Jadi ngebayangin jadi Arga tuh, aduh. Dia total hampir ada 2 bulan di sana tuh ya. Jadi kerjaan dia tuh nguburin mayat, nguburin kerangka, itu kayak aduh PR banget ya. Bahkan terakhir dia sudah ingin sudah mau jalan perahunya, speedboatnya, dia harus balik lagi karena dia menemukan sebuah koper yang mana isinya adalah mayat seorang perempuan yang mana arwahnya menemui dia sebelumnya. Jadi sudah total berapa tuh yang dikuburkan oleh Arga ya. Keren banget sih. Dan saya rindu nih kisah-kisah Mas Untung yang seperti ini nih. Jadi kayak membawa sesuatu yang baru dalam dunia horor. Karena ini adalah merupakan kisah-kisah awalnya Mas Untung menulis ya teman-teman ya. Jadi memang dulu ini salah satu yang saya suka nih, kisah Saraswati, kisah Tantri, dan mungkin
kedepannya kami akan up kisah Barno teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ada yang mendengar tapi pasti kangen tuh sama kisahnya Mas Barno. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa ini, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ya, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain ataupun saudara-saudaranya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Sekali lagi, buat yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya ialah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.